Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Di video kali ini gue akan mengkomparasi skutik nih. Nah, skutik yang gue komparasi kali ini adalah Suzuki Saluto dan Vespa LX 125 iGet. Kalau dibandingkan dengan kompetitor, harga Suzuki Saluto tidak bisa dikatakan murah. Soalnya di Taiwan aja motor ini dijual dengan harga kalau di Indonesianya itu sekitar 35 jutaan. Kalau harga tersebut dipertahankan sampai masuk Indonesia, maka nggak ada bedanya dengan kompetitor si Vespa LX 125 iGet. Skutik retro tersebut juga berkapasitas mesin 125 cc dan harganya itu dijual sekitar 35,8 jutaan on the road Jakarta. Memang sampai sekarang belum ada kejelasan bahwa Suzuki Saluto bakal dijual di tanah air. Tapi nggak ada salahnya kita berandai-andai dulu nih. Kalau bener masuk Indonesia, mampukah Suzuki bersaing melawan Vespa, yaitu si Vespa LX 125 iGet ini? Sebelum kita lanjut bahas lebih dalam lagi, intro dulu. Gua mulai dari segi desain. Untuk Suzuki Saluto atau Vespa LX 125 yang punya desain lebih baik. Tentunya Vespa LX 125 tampak lebih elegan. Desainnya membulat dan minim sudut. Kemudian untuk bannya pakai ban lebih kecil. Ukuran ban depannya itu 110/70 11 inci dan untuk ban belakangnya itu ukuran 120/70 10 inci. Dengan penggunaan karet bundar kecil, itu berefek ke ground clearance lebih rendah, serta kemungkinan bodi bawah bergesekan dengan jalan semakin tinggi saat melewati polisi tidur. Untuk jok Vespa LX 125 juga punya tinggi 785 mm, sehingga untuk pengendara berpostur 168 cm ke bawah bakalan jinjit nih. Kalau dibandingkan dengan Suzuki Saluto, motor ini punya bodi yang lebih bersudut-sudut. Aura sportif sedikit terasa di motor ini. Kemudian untuk ban yang dipakai lebih besar. Bannya itu menggunakan ban 12 inci untuk ban depan dan ban belakang, dan harusnya membuat efek gasruk semakin minim. Joknya juga termasuk rendah, dengan tinggi 760 mm. Untuk ukuran orang Indonesia yang tingginya itu 168 cm ke bawah, tentu lebih ramah dan lebih nyaman, dan kemungkinan duduk di joknya itu tidak harus jinjit. Kalau untuk kekurangan dari Suzuki Saluto 125 adalah tangki bensinnya kecil, cuma 5,5 liter. Kalau dibandingkan dengan kompetitor si Vespa LX 125 itu, bensinnya itu mencapai 7 liter. Selanjutnya mengenai fitur. Untuk Suzuki Saluto 125 sebenarnya punya fitur lebih baik. Sebut aja kehadiran sistem keyless. Fungsi fitur ini menggantikan anak kunci konvensional, sehingga tampak modern dan lebih praktis. Tidak ketinggalan juga, Suzuki Saluto punya fitur keselamatan anti-lock braking system. Nah, fungsinya untuk mencegah roda terkunci saat pengendara melakukan pengereman mendadak. Dengan adanya fitur anti-lock braking system, pengendara masih bisa mengendalikan laju motor dan terhindar dari potensi kecelakaan di depannya. Baik keyless dan ABS belum dipunya oleh Vespa LX 125 iGet. Terkait fitur lain, kedua rival ini punya banyak kemiripan. Masing-masing memiliki lampu LED untuk visibilitas berkendara lebih baik. Ada pula USB charger untuk mengisi daya baterai smartphone teman-teman. Kedua motor tersebut pun punya panel instrumen kombinasi analog dan digital. Fitur ini memastikan aura retro tetap terjaga, tapi sisi modernnya tetap tidak hilang. Berlanjut ke sektor dapur pacunya. Sama-sama berkapasitas 125 cc, 1 silinder, dan berpendingin udara. Nah, bukan berarti performanya serupa atau sama gitu kan. Untuk Vespa LX 125 ini punya torsi puncak mencapai 10,2 Nm pada putaran mesin 6000 rpm. Dan tenaga maksimalnya mencapai 10,15 HP pada putaran mesin 7600 rpm. Sedangkan untuk Suzuki Saluto informasi resminya belum keluar. Tapi banyak media Taiwan berspekulasi motor ini pakai mesin Swiss 125. Kalau benar tanpa ada revisi, maka torsinya itu mencapai 10 Nm pada putaran mesin 6000 rpm.
dan tenaga maksimalnya mencapai 9,2 HP pada putaran mesin 7000 RPM. Kalau melihat spesifikasi yang gue sebutkan tadi, mesin Suzuki Saluto 125 kemungkinan kalah dari Vespa LX 125. Jadi kesimpulannya untuk dari desainnya itu, kalau Suzuki Saluto itu desainnya lebih meruncing ya, jadi ada runcing-runcingnya gitulah. Jadi nggak retro banget. Kalau untuk Vespa LX 125 ini udah retro banget, karena tidak ada sudut-sudutnya. Kalau untuk daya tahan di jalannya saat jalan gitu kan, dalam keadaan jalan santai, kemungkinan untuk Vespa LX 125 ini lebih bisa, jaraknya itu lebih jauh lah dibandingkan dengan Suzuki Saluto 125, karena memang kapasitas tangki bensin Suzuki Saluto 125-nya lebih kecil dibandingkan Vespa LX 125-nya. Sedangkan untuk sisi fiturnya, Suzuki Saluto 125 lebih unggul jauh daripada Vespa LX 125. Dan kalau dari segi dapur pacunya, untuk Vespa LX 125 ini lebih unggul dibandingkan dengan Suzuki Saluto 125-nya. Kalau dari harga, menurut gue imbang ya, karena sama-sama dijual dengan harga 35 jutaan. Jadi benar-benar bisa jadi rival nih antara Suzuki Saluto 125 dengan Vespa LX 125-nya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Lebih pilih yang mana? Coba dong tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Alasannya apa kan memilih motor tersebut? Kalau gue pribadi sih, kalau gue menilainya tuh sebenarnya dari desainnya aja udah cukup ya. Soalnya gue kalau fitur ya nggak terlalu inilah. Kalau gue sih yang pertama desain. Soalnya kalau desain dari Suzuki Saluto 125 ini bergaya retro, tapi nggak bulet-bulet gitu loh. Jadi kalau terlalu bulet-bulet kayak Vespa tuh gue kurang suka. Emang harus ada lekukan-lekukan yang lancip gitu baru gue suka. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Suzuki Saluto 125 dan Vespa LX 125 e-Gate-nya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue. Apalagi yang sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel gue ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau bisa juga nih follow Instagramnya di @yunoroproject. Soalnya sebelum gue upload ke YouTube, biasanya gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagram nanti bakalan lebih up to date. Oke dah, sampai sini saja. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya.